Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah yang insyaallah kita dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pertama pada pagi hari ini, mari bersama kita ucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin atas anugerah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Salat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga yaumil kiamah. Mari kita awali pengajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya hadirin jamaah? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sudah beberapa waktu mungkin kita tidak berjumpa. Pagi ini kita lanjutkan kajian kita. Masih di dalam momen bulan Maulid dan juga masjid kita Nurul Falah insyaallah nanti malam memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum masuk kajian kitabnya, di dalam Maulid ataupun kecintaan kita kepada Rasulullah, pagi ini saya akan sampaikan satu hadis. Ini hadisnya cukup bagus untuk kita ya. Apalagi di dalam menghadapi kehidupan. Jadi hidup hari ini secara ekonomi, secara keuangan, kondisinya ya lumayan menantang. Banyak usaha ya yang tutup, banyak usaha yang bangkrut, sulit. Akhirnya apa? Banyak orang-orang terjebak judi online dan juga pinjaman online. Ya, ada satu orang menggunakan misalkan beberapa aplikasi pinjaman online. Bahkan itu ya, kemarin saya membaca berita di Indonesia pengguna paylater, hutang paylater di Shopee itu sampai dengan 26, sekian triliun. Nah, ini menunjukkan kondisi ekonomi kita berdasarkan hutang. Orang berhutang ya banyak kemungkinannya, ada yang memang untuk kebutuhan, ada yang untuk gaya hidup. Nah, agar kita ini ya diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sekian banyak jalannya yaitu membaca sholawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kita lihat ya. Ini saya tukilkan di dalam kitab Kifayatul Atqiya karangan Syekh Abu Bakar As-Satta. Jadi di dalam kitab tersebut saat membahas tentang sholawat. Jadi salah satu wujud kecintaan kita kepada Rasulullah yaitu dengan memperbanyak membaca sholawat.
Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik salah satu sahabat Rasulullah. Isi hadisnya begini, ya. Barang siapa yang membaca, ya. Barang siapa yang membaca sholawat yaumal jum'ati, pada hari Jumat, aw lailatal jum'ati, atau pada malam Jumat. Jadi man qara'a sholatan wahidatan, barang siapa yang membaca sholawat satu kali yaumal jum'ati aw lailatal jum'ati, pada malam Jumat atau pada hari Jumat. Lanjutannya, qadallahu mi'ata hajatil akhirah. Allah Subhanahu wa taala mencukupkan kebutuhan akhirat orang yang membaca sholawat itu. Subhanallah, Allah mencukupkan 100 kebutuhan hajat orang yang membaca sholawat. Kebutuhan akhirat kita itu apa? Ya, kita itu kan sering berdoa, Allahumma inni as'aluka salamatan fid din. Kebutuhan akhirat itu kita diselamatkan di dalam beragama ini. Banyak orang yang beragama tersesat. Ya, orang yang beragama tersesat, bahkan orang yang menghalifai memimpin agama tertentu yang mengaku agama, ada yang mengaku nabi, sesat. Kita berdoa diselamatkan. Dengan apa? Sholawat itu menuntun. Jadi di dalam lanjutan kitab tersebut, sholawat itu menjadi mursyid, menjadi orang yang menuntun, menjadi mursyid yang menunjukkan kepada jalan kebenaran. Jadi orang yang membaca sholawat, insya Allah tidak akan pernah tersesat. Ada Rasulullah yang menjadi guidance-nya, ada Rasulullah yang menjadi petunjuknya. Qadallahu mi'ata hajatil akhirah, 100 hajat akhiratnya dipenuhi. Salamatan fid din wa afiatan fil jasad, anggaplah afiat sehat untuk dunia. Wa ziyadatan fil ilmi, ilmu untuk akhirat. Wa barakatan fi rizki, rizki untuk di dunia akhirat. Rahmatan taubatan qoblal maut, rahmatan indal maut, taubat sebelum mati. Bayangkan, banyak kita meminta, ya, agar sampai akhir hayat kita ini dalam keadaan husnul khotimah, taubat sebelum mati, rahmatan indal maut, rahmat saat kita sedang mengalami sakratul maut, maghfiratan ba'dal maut, ampunan setelah mati. Terus wan najata minan nar wal afa indal hisab, selamat dari neraka dan juga selamat pada saat hisab. 100 kebutuhan hajat akhirat kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mati, kita diselamatkan dari siksa kubur. Apalagi saat kita mati, selamatkan siksa kubur. Kata malaikat nanti, num kanaumil arus, tidurlah kalian laksananya tidur orang yang berada di malam pengantin baru. Dengan apa? Dengan membaca salat. Berapa tuh? Belum nyampe 10 hajat akhirat kita. Tambah lagi, saat mahsyar diselamatkan berada di dalam barisan Rasulullah Muhammad SAW. Saat yaumil hisab mendapat catatan dari buku tangan kanan kita. Diselamatkan, dihindarkan dari tangan kiri atau wara az-zahri, dari belakang pundak kita. Diselamatkan, ya, melewati siratul mustaqim, kabar kil khatib, seperti kilat yang menyambar melewati siratul mustaqim, sampai ke surga. 100 hajat akhirat kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan sebab membaca selawat kepada Rasulullah Muhammad SAW hanya satu kali. Yuk kita bersalat dulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan. 100 hajat akhirat. Catat saja nanti sendiri hajat akhirat, kebutuhan kita itu apa saja di akhirat nanti. Dipenuhi oleh Allah dengan baca salat. Terus qadallahu tulu saini min hajatid dunya. Dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala 2/3 dari hajat dunianya. Bayangkan hadirin jamaah, 2/3 hajat dunia kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membaca sholawat kecintaan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya Bu, kira-kira Bu, 2/3 hajat dunia kita. Kalau seandainya ibu-ibu punya 100 hajat, 2/3-nya itu 75 hajat itu dipenuhi. Apa Bu pengennya? Pengen punya rumah bagus, pengen punya mobil mewah, pengen punya duit banyak, pengen bisa nyekoleh anak di sekolah pendidikan Islam yang berkualitas. Pengen apa lagi Bu? Pengen sedekah, pengen bangun panti, misalkan pengen bangun pesantren. Hajat-hajat dunianya Bu. Tidak lupa ibu-ibu misalkan pengen belanja yang banyak, ya kan? Betul Bu ya? Dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Membaca sholawat. 2/3 hajat dunianya, seandainya kebutuhan dunia kita ini ada 1750 kebutuhan dunia kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan membaca salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sampai di situ. Pada saat kita membaca salawat di dalam hadis tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikatnya. Jadi di dalam maqam Rasulullah, di dalam kitab tersebut dijelaskan ada 2 malaikat yang menyampaikan kepada Rasulullah. Orang-orang yang membaca salawat ini, kita yang membaca salawat tadi, dikenali oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu memiliki sahifatin bayda, memiliki catatan buku putih. Buku putih itu sudah ditulis oleh Rasulullah. Apa? Ismuhu namanya. Ustaz Yahya misalkan. Ustaz Baim, ya kan? Ditulis semua. Ismuhu, namanya. Bayangkan hadirin jamaah, kita tidak pernah ketemu sama Rasulullah Muhammad SAW. 1400 tahun. Cak mana Rasul itu bisa mengenali kita? Jadi Rasulullah itu mengenali kita dari cahaya sholawat yang kita baca. Nama kita itu sudah ditulis, Ustadz Bunyamin ditulis di situ. Ustadz Hafiz ditulis namanya di situ. Fi sahifatin bayda ismuhu. Namanya, ya ismihi namanya, wa nasabihi, keturunannya, anak-anaknya dibaca, ditulis. Subhanallah. Jadi sholawat itu hadirin jamaah menjadi petunjuk untuk kita, nama kita, keluarga kita, nasab kita, keturunan kita, wa asyiratihi, keluarga kita, semuanya dicatat. Ada catatannya di situ. Jadi kalau seandainya hari ini kita khawatir dengan kehidupan dunia, dengan kesulitan ya, dengan kondisi di dunia yang sesat menyesatkan. Kita lihat ya, ada anak-anak kecil hari ini yang masih usia SMP, usia SD, sudah berani membunuh, memperkosa, yang kasus lagi di Palembang. Kita takut nih terhadap kondisi kehidupan di luar. Di samping kita berupaya memberikan pendidikan kepada anak-anak kita, bekali anak kita untuk selalu membaca sholawat. Ditemani oleh Rasulullah hadirin jamaah. Untuk orang-orang yang membaca sholawat, namanya, nasabnya, anak-anaknya. Kita ini tidak bisa menjaga anak kita, istri kita 24 jam. Tidak bisa kita. Kita tidak bisa menolak musibah, menolak bala di luar sana kepada istri, anak kita, keluarga kita. Na'udzubillah. Caranya kita serahkan kepada Allah. Kita tanamkan kecintaan kepada Rasulullah. Nanti malaikat yang akan menjaganya. Wa nasabihi wa asyiratihi, keluarganya. Ayahnya, ibunya, pamannya, bibinya, keluarganya. Dicatat oleh Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah mengenali kita, keluarga-keluarga kita. Kapan dicatatnya? Di mana? Fi sahifatin bayda, di dalam catatan lembar-lembar putih. Ini nama-nama kita yang membaca salawat. Ada. Rasulullah kenal. Makanya hadirin jamaah, Bapak Ibu, jangan sungkan, jangan tanggung bersolawat kita. Ibu-ibu ya, bapak-bapak sambil masak bersolawat, sambil nyapu bersolawat, kecuali di dalam WC, di dalam toilet, ya. Baru kita berhenti membaca solawat, stop dulu. Kalau sedang di dalam toilet, di dalam WC. Berikutnya ya, kecintaan kita kepada Rasulullah dengan membaca solawat.
Saya buat full kajiannya, nanti di akhir baru saya masuk materi pagi ini. Ini materinya sholawat dulu. Di dalam hadis berikutnya apa? Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Ini jawaban tadi tentang kehidupan dunia, tentang masalah dunia. Jadi di dalam hadis Imam At-Tirmizi itu sahabat Ubay bin Ka'ab. Ya. Ini ibu-ibu mungkin sudah pernah dengar ini, pernah saya sampaikan di beberapa kesempatan. Jadi sahabat Ubay bin Ka'ab itu menyampaikan di dalam sanadnya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat sepertiga malam. Jadi di sepertiga malam Rasulullah itu menyampaikan apa? Kata Rasulullah di sepertiga malam, uzkurullah, uzkurullah, uzkurullah. Ingatlah Allah, berzikir, bangun malam, berzikir di sepertiga malam. Terus apa? Idza ja'atir rajifatu tatba'uha radifah, kata Rasul. Kiamat itu nanti akan datang, ya. Kiamat itu nanti akan datang. Ja'a fihi, ja'al mautu fihi, ja'al mautu fihi. Kematian itu akan datang, kematian itu akan datang. Nah, sampai di situ setelah menyampaikan tentang kondisi Rasulullah di sepertiga malam, sahabat Ubay menyampaikan juga. Jadi sahabat Ubay itu di setiap sepertiga malam itu banyak membaca sholawat kepada Rasulullah. Wirid amalannya di sepertiga malam itu membaca sholawat. Jadi mungkin tadi ada yang bangun jam 3, ada yang bangun setengah 4, ada yang bangun jam 2, atau ada yang bangun jam 4, atau yang bangun 15 menit sebelum azan, baca sholawat. Sahabat Ubay membaca sholawat. Sepertiga malam membaca sholawat. Sahabat Ubay bertanya, bagaimana ya Rasulullah engkau menyikapi terhadap sholawat yang aku baca? Dijawab oleh Rasulullah, masyita, sesuai dengan apa yang engkau kehendaki. Di malam kedua sama sahabat Ubay juga menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau kemarin itu seperempat malam, ya, sepertiga malam dijadikan bersolat kepada Rasul, ini setengah malam. Ditambah oleh sahabat Ubay, setengah malam dibagi dua malamnya menjadi setengah, itu digunakan untuk berzikir, wirid, membaca salat kepada Rasulullah. Lalu sahabat Ubay kembali bertanya pada kesempatan kedua, ya Rasul, setengah malamku kugunakan untuk membaca salawat kepadamu. Bagaimana engkau menyikapi salawatku? Masyita, sesuai dengan apa yang engkau ingini, engkau yang kehendaki. Belum puas juga sahabat Ubay, malam ketiganya, kata sahabat Ubay, 2/3 malam, anggaplah malam itu dibagi 4 ya, atau dibagi 3 misalkan, dari jam 9 atau jam 10 malam, tadinya cuma setengah malam ya, ini dijadikan 2/3 malamnya, jam 9 lah, atau jam 10 sampai subuh tidak tidur, membaca salawat kepada Sayyidina Ubay. Lalu apa jawaban Rasulullah Muhammad SAW ketika sahabat Ubay ini hampir sepenuh malamnya menghabiskan bersolawat kepada Rasulullah? Idzan takfika hammuka wa yaghfiru dzunuba. Kata Rasulullah Muhammad SAW kepada Sayyidina Ubay, sekarang Allah mencukupkan semua kebutuhanmu, menghilangkan kesulitan, kebingunganmu. Wa yaghfiru dzunubak, Allah mengampuni dosa-dosamu. Subhanallah. Jadi perbanyak baca salawat. Sahabat Ubay pun awalnya 1/4 malam ya, atau 1/3 malam kalau dibagi 3. Wirid baca salawat. Kemudian ditambahnya lagi setengah malam baca salawat. 2/3 malamnya, 3/4 malamnya dijadikan kecintaan kepada Rasul dengan membaca salawat. Apa jaminannya? Untuk dunianya dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi palak pening, Bu, nak belanja misalkan, ada utang, Allah nanti yang akan menjadikan berkah usahanya, kemudian hutangnya dihilangkan. Dengan apa? Dengan keberkahan membaca salawat tadi. Lambat laun, mungkin awalnya tujuan untuk menyelesaikan masalah dunia, akhirnya kecintaan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Susah hadirin sekalian. Saya pernah ditanya oleh jamaah, baca salawat itu kan tujuan akhirnya cinta kepada Rasul. Lah, perjalanan untuk sampai ke cinta itu biasanya dibumbuhi dengan materi dan lain sebagainya, betul ya? Hadirin jamaah, bapak-bapak nih tidak mungkin cinta sama ibu-ibunya kalau seandainya langsung bilang cinta.
Kata anak sekarang, kalau cinta tanpa dibuktikan dulu dengan materi dan lain sebagainya, cinta makan cinta katanya. Bagaimana kita mau cinta kepada Rasul? Rasul itu 14 abad lalu. Apa bisa kita langsung cinta manusia biasa yang tidak kenal dengan Rasulullah, ujuk-ujuk cinta dengan Rasulullah? Tidak. Baca salawat, diberikan kemudahan, ampunan, kecukupan rezeki, masalahnya diampuni. Itu jalan-jalan menuju cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya bersyukur kalau seandainya ada nih di antara jamaah bersolawatnya langsung kecintaan kepada Rasulullah, bersyukur. Tetapi tadi keutamaan-keutamaan membaca salawat kemudian menghadirkan rasa cinta kepada Rasulullah, atau cinta dulu kepada Rasulullah kemudian materi-materi dunia, embel-embel tadi, bonus-bonus tadi didapatkan, silahkan. Karena cinta itu ya memang terkadang butuh pemanisnya. Pemanis seseorang untuk bersemangat, termotivasi mencintai Rasulullah diantaranya ini. Yang menghadapi masalah dunia kan akhirnya berpikir, gawe sudah sulit. Akhirnya apa? Ya dia sujud, dia berzikir, dia membaca salawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Idzan takfika hamuka. Kata Rasulullah, sekarang dengan kau membaca salawat tadi, wahai Ubay bin Ka'ab, Allah mencukupkan kebutuhan duniamu, menghilangkan permasalahan-permasalahanmu. Apa bu masalah ibu-ibu yang berat? Mungkin belanja mingguan bu ibu nganggur tuh. Belanja bulanan bu Bapak-bapaknya apa yang paling sulit? Ketika ibunya minta duit belanja, di dompetnya kurang duitnya misalkan. Jujur itu masalah sulit loh. Kalau tidak bisa dipecahkan, kalau misalkan tidak kata selesai itu kecil. Masalah itu kecil. Atau misalkan bapak-bapak yang paling sulit apa? Ocehan ibu-ibunya. Selesai ibu-ibunya jadi diem dewek. Dengan kita berkah membaca sholawat. Izan takfika hamuka. Sekarang dihilangkan hamun. Hamun itu kesulitan, kebingungan. Permasalahan-permasalahan. Jadi mumpung ya, masih dekat dengan bulan Maulid, perbanyaklah kita membaca sholawat. Saya berani menyampaikan ini, saya pun alhamdulillah tahadus binikmah, karena saya mengamalkan juga. Jangan sampai saya tidak mengamalkan, saya menyampaikan, rugi saya. Saya sampaikan kepada jamaah, kalau seandainya nih maaf nih, ustadz gitu ya, ada seorang guru, ngajar nyampaikan, hanya menyampaikan, dia tidak mengamalkannya. Itu ibarat calok. Kalau zaman dulu tuh ada calok bis. Jakarta, Bandung, Surabaya. Penumpang naik galau, jalan sama bis itu, dia masih tinggal di terminal itu. Kalau seandainya, maaf ya, ada seorang mubaligh, misalkan seperti saya menyampaikan tentang sholawat, saya tidak mengamalkan. Ya kayak calok tadi. Orang-orang menemukan hikmah manfaat dari baca sholawat, sedangkan yang menyampaikannya sendiri tinggal di belakang. Nah, jangan sampai ya. Jadi bersama kita perbanyak baca sholawat ya, bukan hanya sekedar saat sholat, tetapi di luar sholat pun kita baca bacaan sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Subhanallah ya, kalau dia tentang sholawat ini powerful, beneran. Sholawat itu ya kita bersolawat kecintaan kepada kekasih Allah. Jadi selesai semua masalah kita. Kalau seandainya masalah dunia itu jadi masalah. Tapi bagi sebagian orang-orang yang dekat dengan Allah, ya dunia itu talak 3 ya kan. Tapi kalau bagi kita ini tidak bisa. Dunia itu cinta ya kan bu. Cinta ya pak. Iya, dunia itu cinta. Tapi bagi sebagian orang-orang yang cinta kepada Allah, kepada Rasulullah, dunia itu ditalak. Kayak Sayyidina Ali ya, tolak tuki salasan, dunia itu ditolak. Dengan tolak 3. Tapi kalau kita hari ini kebanyakan kita bukan talak, kita cinta. Ibu-ibu mana yang tidak senang lakinya balik bawa gelang 10 suku? Senang enggak bu? Ibu-ibu mana duit belanja sehari, maaf misalkan 10 juta, mesem itu pak, ibu-ibu. Baru diceritakan langsung mesem, langsung ketawa. Caranya supaya kita ini selesai masalah dunia kita ini, banyaklah baca salawat. Yakin Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan. Tanamkan kecintaan kepada Rasulullah Muhammad SAW.
Nah itu ya wujud kecintaan kita, faroh bahagia kita kepada Rasulullah dengan membaca salat. Bahas salawat pun kita senang bahagia ya, apalagi jumpa langsung dengan Rasulullah ya. Oke, kita masuk ke materi kita, waktu tidak banyak, 15 menit lagi. Kurang lebih 25 menit untuk cinta Rasulullah, subhanallah, tidak terasa Pak ya. Kalau bukan karena cinta lah gerak kiri gerak kanan lah bosen gitu. Nah, pagi ini 15 menitnya sampai dengan syuruk kita masuk ke dalam hadis, ya ini sebagai pengingat untuk kita ya, supaya ibadah sholat kita ini diterima oleh Allah. Jadi banyak ada golongan orang-orang yang sholatnya ditolak. Amalan kita yang paling utama, yang harus kita nomor satukan dari amalan lain, yaitu ibadah sholat. Nah ini pengingat untuk kita lihat apakah kita termasuk golongan orang yang sholatnya ditolak. Rugi Pak. Kita ini tidak kata amalan lain yang rutin kita lakukan 5 waktu itulah ya kan. Bahkan ada juga yang masih meninggalkan 5 waktu itu. Nah kita lihat ya siapa yang sholatnya ditolak. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ini di kitab Nasail Ibad halaman 70. Asyratu nafarin, ada 10 golongan, la yaqbalallahu ta'ala salatahum, Allah tidak menerima salatnya. Jadi 10 golongan ini salatnya tidak diterima oleh Allah. Jangan sampai kita masuk ke dalam 10 golongan ini sia-sia. Sudah pasti ya akan menghuni neraka sakor. Salatnya tidak diterima. Yang melalaikan salat pun masuk ke dalam neraka. Jadi dalam Al-Quran itu kan ayatnya ada ya. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Kata malaikat, ma salakakum fi saqar? Apa yang membuatmu masuk ke dalam neraka saqar? Qalu, mereka itu berkata, lam nakum minal musallin. Ketika di dunia kami tidak mendirikan sholat. Maksud tidak mendirikan sholat, ya memang dia tidak melaksanakan sholat, tidak menunaikan sholat. Dan dia sholatnya tidak diterima, sama kan? Sholat tidak diterima, mendirikan sholat tidak diterima, atau dia meninggalkan sholat. Pasti orang-orang yang sholatnya tidak diterima, orang-orang yang tidak menunaikan sholat atau melalaikan sholat, pasti sudah menjadi mendapat tiket untuk menghuni nerakanya Allah. Dan untuk itu kita perbaiki sholat. Kalau ada majelis fikih tentang fikih ibadah, tentang fikih sholat, harus hadir kita. Supaya apa? Kita tambah ilmunya sehingga sholat kita semakin hari semakin baik dan benar. Sesuai tuntunan Rasulullah. Dengan cara apa ya? Hadir di majelis-majelis ilmu. Nah 10 orang yang sholatnya ditolak. La yuqbalallahu ta'ala sholatahum, yang tidak diterima. Siapa? Yang pertama, rajulun shalla wahidan. Laki-laki yang sholat munfarid, sholat sendirian, tidak berjamaah. Itu ya. Kita upayakan sholat itu berjamaah, hadirin jamaah. Sesibuk apapun kita hadiri masjid. Kecuali kalau misalkan memang kita lagi dalam perjalanan atau di dalam kondisi misalkan di kantor sekalipun kalau seandainya tidak berjumpa dengan masjid, ada mushola kantor, salat berjamaah dengan teman-temannya. Salat berjamaah itu kan ada imam, ada makmum. Salat munfarid sendirian, dia sendirian, tidak ada imam, tidak ada makmum. Nah orang laki-laki yang salat sendirian itu ciri salatnya ditolak. Bighairi qiraatin, tentunya ketika orang sholat sendirian Al-Fatihahnya menjadi tidak sempurna. Di antara keutamaan sholat berjamaah itu seandainya bacaan imamnya kurang, tidak pas. Ada bacaan makmumnya yang bagus, bacaan makmumnya yang menyempurnakan, menutupi bacaan imamnya. Seandainya makmum imamnya juga bacaannya tidak pas, dilihat kesempurnaan sop-sop sholatnya. Seandainya sop sholatnya juga sudah diingatkan di awal, masih ada yang bolong-bolong gitu ya, atau ada anak kecil yang memutus sopnya. Keutamaan jamaahnya itu yang menjadikan jamaahnya sempurna. Makanya kita upayakan untuk sholat berjamaah. Kalau sholat dewean itu Pak, Bu, perhatikan. Ya.
Baik itu terhadap diri kita ya. Kalau sholat dewean tuh kadang kita mikir, apalagi sholat zuhur, sholat asar misalkan. Rakaat 2 apa rakaat 3? Nah, ini baru contoh adenian gue. Kalau sholat dewean, itu menandakan di sini dijelaskan bighairi qiraatin. Bacaannya tidak sempurna dan setan akan mudah memalingkan dia. Ibu-ibu kan sholat zuhur, Allahu Akbar. Tiba-tiba ada geledek petir, langsung. Nah, cucian belum diangkat. Blank sebentar. Rakaat berapa ya tadi? Karena sholat dewean kan. Rakaat berapa? Dak pulau keras kan? Sholat zuhur, sholat asar rakaat berapa tadi? 3 atau 4. Nah, langsung dicuri oleh iblis. Makanya orang yang sholatnya ditolak itu, satu, laki-laki yang sholat wahidan, sholat sendirian, bighairi qiraatin, yang bacaannya tidak sempurna. Bacaan Al-Fatihahnya tidak sempurna. Maksudnya apa? Kalau sholat sendirian sulit untuk menyempurnakannya. Kalau lupa nian. Ya kan kayak rakaat tadi. Tapi kalau dengan jamaah, misalkan imamnya lupa, rakaat 3 atau rakaat 4, imamnya langsung tahiyat akhir, baru rakaat 3, makmum pasti di belakang subhanallah. Nah itu ya, kita yang laki-laki upayakan ya Pak ya, kita upayakan semampu kita, sekuat kita untuk sholat berjamaah. Karena laki-laki yang sholat sendirian, munfarid di sini, sholatnya kemungkinan besar la yuqbalallah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi ya alasan-alasannya. Al-Fatihahnya tidak sempurna. Jadi Al-Fatihah itu kalau di dalam kitab ini saya bawakan juga, kitab Kasifatus Saja ini ada 10 syarat membaca Al-Fatihah. Ini yang perlu kita perhatikan. Apa 10 syarat itu? Yang pertama tertib. Tertib itu ayat 1 sampai ayat terakhir dibaca berurutan. Wal mualat, sambung menyambung. Wa mura'atu hurufiha, menjaga mahraj huruf. Menjaga mahraj huruf Al-Fatihah. Mahraj huruf huruf-huruf Al-Fatihah dalam Al-Qur'an itu ada sebanyak 138 huruf. Jadi huruf Al-Fatihah dari ba ya sampai nun waladhdallin itu jumlahnya ada 138 huruf. Dijaga mahraj hurufnya. Bisa jadi kita tidak sempurna mahraj hurufnya. Imam menyempurnakannya. Seandainya imam mahraj hurufnya ada yang tidak sempurna, bisa jadi di antara makmum ini ada yang mahraj hurufnya pas, mahraj hurufnya sempurna. Tertib terus menerus ayat 1 ayat 2 sampai terakhir, mura'atu hurufiha, menjaga huruf Al-Fatihah, mura'atu tasdidatiha, menjaga tasdid Al-Fatihah. Tasdid Al-Fatihah itu jumlahnya ada 14. Gitu ya. Tasdidatul Fatihah arba'un asyrah. Ada 14 tasdidnya. Tinggal nanti buka Al-Quran, hitung satu-satu, ada 14 tasdidnya. Dijaga bacaan Al-Fatihahnya. Terus wa alla yaskuta saktatan tawilatan. Saat membaca Al-Fatihah itu tidak boleh berhenti terlalu lama, berhenti yang panjang. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu kan ayat Al-Fatihah, berhenti dia. Nah, berhentinya kita saat membaca Al-Fatihah itu hanya biqadrit tanafus. Hanya seukuran narik napas boleh berhenti. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti narik napas. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Cuma untuk narik nafas. Kalau berhentinya Bismillahirrahmanirrahim. Ngelamun dulu. Itu Al-Fatihahnya batal. Salatnya tidak sempurna. Jadi pada saat salat itu makanya kita perlu khusyuk di dalam membaca Al-Fatihah. Jangan sampai berhentinya kita itu saktatan tawilatan agak lama. Ukuran berhenti itu biqadrit tanafus, hanya ukuran 1 kali narik nafas. Ya, berhenti membaca Al-Fatihahnya. Antara jedah baca Al-Fatihah. Allah yaskuta saktatan tawilatan, jangan berhenti terlalu lama. Wala qasiratan yuksidu biha qatul qiraah, dan juga jangan berhentinya sebentar, jangan disambung semua. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kan banyak orang ada tuh, maaf ya, saat tarawih lah ya, maaf ya, saat tarawih itu
Masya Allah, tidak memperhatikan mura'atu hurufiha, mura'atu tasdidatiha, tidak memperhatikan syarat di dalam membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, amin. Hilang ayatnya, pasti itu sholatnya tidak sah. Ya sudahlah nanti ya, yang jadi imamnya itu tidak usah lah nak buru-buru, tidak usah lah nak ngebut-ngebut kayak gitu ya, itu kita lagi ibadah. Bahkan tarawih itu kan artinya santai kan, artinya istirahat, janganlah terburu-buru, nikmati saja ya. Terus wa qira'atu kulli ayatiha, membaca seluruh ayat Al-Fatihah. Baca ya seluruh ayatnya. Wa minha al-basmalah, termasuk bismillah. Bismillah itu adalah ayat Al-Fatihah. Kalaupun seandainya tidak dijaharkan, tetap dibaca. Jangan langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Ya jangan langsung di alhamdulillah, baca bismillah walaupun tidak dijaharkan. Tidak terdengar telinga makmum, bisa jadi itu tidak dijaharkan, dibaca sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tetap baca bismillah walaupun dalam keadaan sir. Kenapa? Bismillah itu bagian ayat dari Al-Fatihah. Wa adamul lahni al-mukhil bil makna. Jangan sampai kita itu cadel, terkecoh membaca huruf-huruf Al-Fatihah sehingga berubah maknanya. Coba bayangkan ya, di dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri atau sarahnya itu kitab Fathul Qorib itu diberikan catatan tasdid Al-Fatihah pada iyyaka na'budu. Seandainya kita membaca, Bapak Ibu, kita membaca tanpa tasdid iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu artinya beda, maknanya beda. Semestinya kepadamu ya Allah na'budu, kami menyembah, hanya kepadamu ya Allah nasta'in, kami meminta pertolongan. Dengan tidak bertasdid tadi, maknanya jauh, rusak. Nah, jadi kita pun harus belajar nih, kalau ada majelis Al-Quran di masjid ini tentang huruf-huruf hijaiyah, bacaan Al-Quran, belajar, sempurnakan. Atau misalkan alhamdulillahi rabbil alamin, itu kan huruf halki dari tengah tenggorokan kan makhrajnya. Kita baca alhamdulillahi rabbil alamin. Beda Pak maknanya. Alamin, Allah pemilik alam semesta, yang mengurus alam semesta. Rabbil alamin, Allah yang mengurusi orang-orang yang sakit. Alamun itu artinya sakit, perih. Nah itu ya. Jaga ayat Al-Fatihah, jangan keliru mengucapkan hurufnya. Wa antakuna halatal qiyam fil fardi. Al-Fatihah itu dibaca saat berdiri. Jadi orang yang pertama yang sholatnya ditolak oleh Allah, laki-laki yang sholat sendirian bighairi qiraatin, bacaan Al-Fatihahnya tidak benar. Bacaan Al-Fatihahnya tidak sempurna. Dari 10 golongan itu yang pertama, yaitu laki-laki yang sholat sendirian tidak berjamaah tanpa dia membaca Al-Fatihah, seperti tadi penjelasannya. Sudah masuk waktu syuruk, mohon maaf mungkin kajian kita ya waktunya sebentar. Mestinya bisa kita selesaikan, insya Allah kita lanjut pada momen kajian berikutnya. Demikian pertemuan pada kesempatan pagi hari ini. Kecintaan kepada Rasulullah kita tingkatkan dengan memperbanyak membaca salawat, dan juga agar salat kita tidak ditolak oleh Allah. Yang pertama tadi ya, baru yang pertama, salat secara berjamaah. Laki-laki yang salat sendirian, kemungkinan besar dia tidak sempurna membaca Al-Fatihahnya. Oh ya, kami silakan ke jamaah. Boleh silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Oh iya, waktu kita di acara di sini ya. Oh iya. Oh iya. Jadi makna la haula wala quwata illa billahil aliyil azim masih di dalam kitab yang sama, di dalam kitab Kifayatul Atqiya ya. Ketika membahas tentang hauqalah, makna la haula wala quwata illa, tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali pertolongan Allah. Maksudnya kita ini tidak ada kemampuan untuk taat kecuali ketaatan itu diberikan Allah kepada kita.
Kita tidak mampu, tidak ada upaya untuk meninggalkan maksiat kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memampukan kita. Jadi untuk taat, untuk maksiat hanya Allah yang memampukan kita. Siapapun orangnya bisa seketika dia taat. Siapapun orangnya bisa seketika dia juga berpaling. Dia juga bisa bermaksiat. Makanya perbanyak la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bahkan di dalam kitab itu dijelaskan keutamaan la haula wala quwata illa billah. Maksudnya lebih ke keutamaan ya. Keutamaan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Barang siapa yang membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim 100 kali dalam sehari. Barang siapa yang membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim 100 kali dalam sehari, kefakiran tidak akan pernah menyentuhnya. Dia tidak pernah mengalami kefakiran. Dia tidak akan pernah miskin. Apa artinya cukup? Diberikan selalu kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak zikir. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil azim. 100 kali dalam sehari. Hadisnya sahih. Bahkan di dalam kitab itu dijelaskan asbabul wurud hadis itu. Kenapa kemudian Rasulullah mengajarkan kepada kita membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi ada sahabat bernama Salim. Jadi Salim ini memiliki orang tua namanya Auf. Nah, sahabat Auf ini kehidupan sehari-harinya ditanggung oleh Salim yang mencari makan, minum, kebutuhan